Shalom jemaat terkasih, kita kembali lagi dalam Rema Pagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita mempersatukan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali mengucap syukur atas setiap penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami juga kembali mengucap syukur atas pertolongan Tuhan, sehingga malam hari boleh terlewati, dan pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan sukacita yang Kau berikan. Bapa yang baik, sebelum kami melangkah lebih jauh sepanjang hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi pegangan dan rema untuk kami senantiasa berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat terkasih, rema pada pagi hari ini terambil di dalam Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6, 7, dan 9. Yosua pasalnya yang pertama, ayat 6, 7, dan 9 dengan tema kuat dan berani. Yosua pasal pertama ayat 6, 7, dan 9 mengatakan, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Jemaat terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kita dari kisah Yosua, di mana pada saat itu Yosua dipilih sebagai pengganti Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk kepada tanah perjanjian. Lalu kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-6 di sini, setelah Musa meninggal dan Musa menitipkan pesan, semua pesannya dititipkan kepada Yosua, maka di sini kita bisa melihat di mana pada saat itu Yosua kembali diingatkan untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya. Di sini dikatakan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mengapa? Kita bisa melihat alasannya, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Dari 6 kita bisa belajar, kehidupan orang percaya yang kuat dan berani adalah kehidupan yang seharusnya kita dapat memimpin bukan hanya pribadi kita, tetapi juga orang lain. Namun, hal yang paling penting yang bisa kita ingat pada pagi hari ini adalah kita harus menguatkan dan meneguhkan hati. Artinya bahwa setiap orang percaya atau setiap kita hidup dalam pimpinan dan hidup untuk memimpin. Untuk itu, firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita melalui Yosua pada pagi hari ini, di mana ketika Yosua diberikan amanat atau perintah atau pesan untuk memimpin bangsa Israel, untuk itulah yang pertama-tama yang perlu ia miliki adalah keyakinan dan keberanian. Mengapa? Karena tanpa keyakinan kita tidak akan bisa melakukannya. Kalau kita sendiri tidak yakin akan diri kita, maka bagaimana orang bisa yakin dengan diri kita? Sama halnya dengan kita, ketika kita tidak yakin akan firman Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan, dan kita tidak yakin pada janji-janji Tuhan, lalu
bagaimana kita dapat berjalan setiap harinya. Karena apa? Karena kita harus memimpin diri kita sendiri. Untuk itu, milikilah keyakinan yang benar dan milikilah kemantapan hati untuk menjalani setiap kehidupan sepanjang hari. Kita masuk dalam ayatnya yang ke-7. Dikatakan bahwa hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Poin yang kedua yang kita bisa pelajari pada pagi hari ini, selain kita memiliki keyakinan akan diri sendiri, bahkan Tuhan, maka milikilah sikap hati yang senantiasa waspada. Di sini dikatakan bertindaklah hati-hati. Artinya, ketika kita melakukan segala sesuatu dengan sikap hati yang waspada, sikap hati yang hati-hati, maka kita tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Karena apa? Setiap firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan, itu menjadi pengingat kita setiap waktu untuk kita lebih mawas diri, untuk kita lebih lagi mengerti bahwa apa yang kita jalani setiap harinya itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena tuntunan Tuhan. Untuk itu, kehidupan yang kuat dan berani adalah kehidupan yang senantiasa waspada terhadap dosa-dosa yang ada, sehingga kita bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan. Sama halnya dengan Yosua, dia bertindak ketika Tuhan berfirman. Untuk itulah, mari kita pun sebagai orang percaya juga bertindak ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya untuk apa yang kita lakukan. Poin yang terakhir dari ayat yang ke-9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Poin ketiga, kita bisa belajar sama-sama bahwa jangan pernah takut. Artinya, dalam segala keadaan kita bisa percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Untuk itu, jangan pernah takut, jangan pernah mundur. Apapun halangan dan rintangan yang kita hadapi, jadilah kuat dan berani, memiliki keyakinan kepada Tuhan, mawas diri, dan yang paling terpenting, jangan takut. Karena ketika kita takut, kita tidak akan mampu melangkah. Dan bahkan kita tidak percaya penyertaan Tuhan senantiasa ada bagi kita. Untuk itu, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kita sama-sama belajar untuk memiliki hati yang kuat dan berani di dalam Tuhan, sama seperti Yosua memimpin bangsa Israel. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan, atas firman Tuhan yang boleh kembali mengingatkan kami untuk kami memiliki hati yang kuat dan memiliki keyakinan hanya di dalam Engkau. Bapa, sebentar kami akan melaksanakan setiap kegiatan kami. Kami percaya bahwa kasih-Mu senantiasa menyertai dan firman-Mu senantiasa mengingatkan kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Rema pada pagi hari ini. Sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.